Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Panji Saksono, NPM 22903149525, bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja UKM PPG periode 4 tahun 2022. Adapun materi yang akan saya ajarkan hari ini adalah mengenai listrik statis dengan submateri beda potensial listrik. Demikian perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya anak-anak, kabarnya semakin baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon kepada Tuhan kelas silakan dipimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk masuk ke pelajaran. Hari ini ada yang masuk ke kelas? Oke. Semua ya hari ini? Bagaimana nih Pak? Oh, Diva sakit ya? Oke, nanti tolong jaga ke kelas, Diva sakit. Untuk pelajaran sebelumnya, masih ada yang ingat? Minggu lalu? Masih, ya. Siapa yang bisa menyampaikan arti dan ingatnya? Ada hukum? Belum. Ada lagi? Arum? Listrik statis. Oke. Tentang listrik statis, tentang hukum? Belum. Nah, hari ini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang beda potensial listrik. Nah, kalau kalian punya perhatikan dulu fenomena di sini. Fenomena apa nih? Betul? Kilat. Nah, pada materi listrik yang pertama itu, Bapak telah menyampaikan bahwa petir itu merupakan salah satu dari contoh gejala listrik statis. Tujuan pelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah materi teradu, kalian dapat menuliskan pengertian dari beda potensial listrik, hubungan antara energi listrik dan beda potensial listrik dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menonton video, dapat menjelaskan konsep beda potensial listrik dan menghitung beda potensial listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis beda potensial listrik antara dua benda pemuatan dan cara kerja dari rangka petir. Yang keempat, dapat menyajikan dan mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang beda potensial listrik. Untuk kegiatan pembelajarannya, hari ini kita akan melakukan pembelajaran berbasis masalah atau dikenal dengan problem solving. Bagi pengamatan video pembelajaran berkaitan dengan beda potensial dan petir. Ya, untuk nilainya, yang pertama Bapak yang nilai kalian yaitu religius, rasa ingin tahu, kerjasama, tanggung jawab dan percaya diri. Kemudian pengetahuannya nanti ada aplikasi dan proses. Kemudian untuk yang keterampilan itu ada persiapan dan pengamatan, kemudian data dan kegiatan akhir percobaan. Adapun manfaat pelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti kalian dapat memahami bagaimana proses terjadinya petir berdasarkan konsep beda potensial listrik dan bagaimana cara kita menghindari sambaran petir, terutama untuk di rumah. Oke, saatnya kita melaksanakan tes. Silakan bukunya tutup.
selanjutnya kita beri kelompok, silakan bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, silakan dengan kelompoknya sesuai dengan kelompok dan kelompok di depan. Yeah, it's too close. No, we're shut down. You know, probably. Siapa yang bisa menyimpulkan tadi videonya menunjukkan tentang apa? Petir yang bagaimana? Menyambar orang. Ya. Dari video mengenai orientasi masalah ini, coba kalian analisis atau identifikasi masalah-masalah yang bisa kita kaji dalam pelajaran kali ini. Ya, silakan Fahri. Nah, ya. Yang pertama tadi adalah apa penyebab terjadinya petir. Kemudian ada lagi bagaimana proses terjadinya petir. Kemudian mengapa petir dapat menyambar manusia? Mengapa petir dapat menyambar manusia? Bagaimana cara menangkap petir? Ada lagi? Ya. Apa hubungan petir sama listrik tadi? Nah, apa hubungan petir sama listrik? Nanti banyak ya masalah yang bisa kita kaji di sini. Dari berapa tadi kita ambil 3 masalah yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, bagaimana proses terjadinya petir berdasarkan konsep beda potensial listrik. Kemudian yang kedua, mengapa petir menyambar manusia atau bumi. Kemudian yang ketiga, kira-kira apa yang nomor 3? Bagaimana cara tangkal petir? Ini nanti 3 ini kalian masukkan ke dalam identifikasi masalah dalam LKPD kelompok kalian, kan? Dalam pembelajaran hari ini, tiap kelompok itu kita bagi menjadi 2 tim. Yang pertama ada tim penjual dan tim pembeli. Tim penjual terdiri dari 3 orang, kemudian tim pembeli terdiri dari 2 orang. Nah, ini tugasnya. Penjual bertugas untuk menjaga stand atau tetap di meja kelompok masing-masing. Itu nanti untuk menjelaskan kepada pembeli yang datang ke kelompoknya mengenai tugas dari kelompoknya tadi. Kemudian pembeli bertugas untuk mengelilingi standnya agar dapat mendapatkan penjelasan atau diskusi tentang
tugas dari kelompok tersebut. Nanti caranya, ini kan kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Bagi pilih dari 6 ke 1, kemudian ke 2, ke 3, ke 4, ke nah, geser ke arah jarum jam. Setelah itu nanti baru kalian satukan jawabannya di dalam LKPD. Ingat, penjual itu membawa catatan untuk mencatat hasil diskusinya tadi dengan kelompok lain. Nah, sekarang kalian buka LKPD-nya melalui HP kalian. Itu ada linknya di sini di liveworksheet.com. Masukkan username dan password yang sudah Bapak bagikan ke kalian di grup WhatsApp. Akson Pak. Belum bisa buka. Kelompok mana yang belum bisa buka LKPD-nya? Kemudian kita akan nonton video dulu yang di bagian ini ya, yang bagian membimbing penyelidikan kelompok. Kemudian catat hal-hal penting dari video itu tersebut. Nah, kita kan sama-sama nonton di landscape HP-nya. Usahakan penonton menonton sini. Ini skip dulu HP-nya biar bisa. Belum tak? Potong. Nah, cetak hal-hal yang penting ya. Sama-sama. Pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 9. Jadi nanti ini berbuat kurang atau ditambah? Ditambah 9 ditambah Negatif 9. iya. Kalau kalian kan ditambah kan? Jadi hasilnya berapa? Yes. Ini 1, kalian ngambil iya akan mengambil bagaimana cara kerja yang pertama kita saja video tadi banyaknya sinergi listrik ya, terus ini juga untuk menghadirkan matan apa yang bisa kita nah matan listrik itu matan apa? Jadi nanti proporsional tugasnya. Silahkan pilih tujuan yang akan beli. 6, 1. Beda waktu habis pindah ke kelompok lain. Makanya tolong agak cepat. Awal dibuat sebenarnya jadi di bagian atas itu mobility itu kekuatan positif, sedangkan bagian bawah anak itu kekuatan negatif. Bagian kami itu negatif
Oke, pindah. Ayo. 1, 2, 3, 4. Ini bermuatan, positif. Silakan kembali ke waktu lagi. Setelah kembali kelompoknya, silakan sajikan hasil membeli tadi di dalam data PD kalian masing-masing ya. Satukan dulu hasilnya, nanti kalau kita ulang. Yang sudah menentukan hasilnya, silakan masukkan kesimpulannya. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan dari identifikasi masalahnya, kesimpulannya ya. Oke, waktunya habis ya. Dan saatnya kita presentasi. Nah, perkenalkan saya Jessica Arka, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Pengertian beda potensialistik. Beda potensialistik adalah banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan elektron atau muatan negatif dan dari ujung pengantar. Hubungan beda potensial dan energi listrik. Secara matematis, hubungan antara beda potensial dan energi listrik dirumuskan sebagai berikut. Beda potensial sama dengan energi listrik bagi muatan listrik. Sekian dari presentasi kami. Ada yang kurang jelas? silakan kelompok yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan. Jikalau kita ingin mencari kue atau usaha, maka rumus apa yang harus kita gunakan? Bisa tuliskan di sini. Jadi, Beda
Yang ditanya adalah P, yaitu benda potensial. Masukkan rumusnya yaitu W per Q. Masukkan angkanya yaitu 12 Joule per 3 kolom. Dibagi menjadi 4 volt. Ya, bagaimana untuk kelompok 3? Apakah ada yang berbeda atau ada yang menanggapi jawabannya? Tidak benar ya. Untuk mencari P itu dengan cara membandingkan usaha dengan besar muatannya, yaitu 12 dibagi dengan 3, dapatlah 4 volt. Tepuk tangan lagi. Selanjutnya kelompok 4, silakan maju. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Benda yang bermuatan positif memiliki potensial tinggi. Benda yang bermuatan negatif memiliki potensial rendah. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Yang memiliki potensial listrik paling tinggi adalah benda C. Yang memiliki potensial listrik paling rendah adalah benda B. Jika A dihubungkan dengan B, maka elektron akan mengalir dari B. Jika A dihubungkan dengan C, maka elektron akan mengalir dari A. Jika A dihubungkan dengan D, maka elektron akan mengalir dari D. Jika B dihubungkan dengan C, maka elektron akan mengalirkan dari B. Jika B dihubungkan dengan D, maka elektron akan mengalir dari D. Jika C dihubungkan dengan D, maka elektron akan mengalir dari D. Untuk kelompok 4, apakah ada yang tanggapi? Ya, silakan Chelsea. Karena muatan positif di C lebih banyak daripada di A. Oke, jelas ya. Jadi antara muatan C dengan A, kenapa yang C lebih tinggi berapa sama-sama positif? Itu karena di C muatan positifnya lebih banyak daripada muatan yang di A. Oke, tepuk tangan untuk 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep potensial listrik pada fenomena petir. Ketika awan bergerak oleh angin, terjadi gesekan antara awan dengan awan atau awan dengan udara. Bagian atas awan bermuatan positif dan bagian bawahnya bermuatan negatif. Pada dasarnya, bumi bermuatan netral. Akan tetapi, karena muatan negatif berkumpul pada bagian bawah awan, maka muatan positif pada bumi akan ditarik ke atas. Karena muatan negatif menarik muatan positif. Ketika terjadi beda potensial yang cukup tinggi antara awan dengan bumi, maka akan terjadi loncatan atau perpindahan elektron. Jadi, petir merupakan loncatan elektron yang terjadi karena adanya beda potensial antara awan dengan bumi. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah loncatan elektron terjadi antara awan dan bumi? Tidak, loncatan elektron dapat terjadi antara awan dan awan. Contohnya petir yang merayap ke langit. Bagaimana? Jelas? Oke, tepuk tangan. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang yang kami buat. Bahan penangkal petir adalah lembaga atau konduktor lainnya. Penangkal petir biasanya diletakkan di tempat merupakan tempat terdekat dengan awan sama dengan negatif, bumi sama dengan positif. Itu merupakan sebab mengapa penangkap petir diletakkan di tempat yang tertinggi dan penghubung dari penangkal petir langsung terhubung ke sana. Penangkal petir dibuat runcing supaya dapat menghubungkan dan melepaskan elektron. Ya, silakan, Anji. Mengapa petir cenderung menyambar sesuatu yang lebih lancip seperti pohon kelapa dan penangkal petir? Karena muatan positif lebih mudah terkumpul dan melepaskan pada ujung yang lancip seperti pada ujung daun kelapa dan
Semuanya udah bagus-bagus ya presentasinya ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan. Nah, selanjutnya di depan ini adalah foto fenomena petir. Jadi di awal itu ketika ada yang namanya udara atau penguapan udara, akan terjadi namanya gesekan-gesekan antara awan dengan awan atau awan dengan udara. Sehingga terjadilah yang namanya listrik statis. Nah, muatan positif itu akan berkumpul di atas awan dan muatan negatifnya akan berkumpul di bagian bawah. Nah, di sini bumi itu merupakan muatan netral awalnya. Tapi karena muatan negatif menarik muatan positif, maka nanti elektron itu akan berpindah ke bumi. Itulah yang dinamakan dengan petir, yang merupakan loncatan elektron dari awan ke bumi dan awan ke awan. Contohnya tadi yang seperti dijelaskan oleh kawannya itu ketika petir merayap di langit. Ya, jadi petir tidak hanya menyambar bumi, tapi juga merayap di langit. Sudah sering lihat kan? Sudah. Nah, kemudian hubungan energi listrik dan beda potensial listrik itu menggunakan persamaan delta V sama dengan W per Q, atau beda potensial sama dengan V itu adalah energi ataupun usaha dibagi dengan besar muatannya. Nah, jika kita inginkan W, maka rumusnya berubah menjadi W sama dengan V dikali Q. Nah, kemudian konsep tadi, kalau ada dua benda yang bermuatan, satunya bendanya positif, satunya negatif, maka potensial yang paling tinggi itu ada di mana? Di muatan yang positif. Dan muatan negatif itu lebih rendah. Perpindahan elektron itu dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Oke. Nah, yang terakhir ini sistem penangkal petir. Nah, penangkal petir terdiri dari 3. Yang pertama itu ada yang namanya ujung atas penangkal petir. Ini biasanya berbentuk lancip. Kemudian batang penangkal petir yang terbuat dari bahan konduktor. Kemudian ada bahan yang ketiga itu adalah grounding. Jadi ketika ada petir ini merupakan muatan negatif kan? Nah, tadi dijelaskan kawannya fungsi dari bahan aktif itu adalah untuk memudahkan muatan positif dari bumi mengalir ke ujungnya di sini. Nah, muatan negatif pasti akan mengejar yang namanya muatan positif. Maka nanti petir akan langsung menyambar ke bagian atas ini. Nah, bintang ini adalah tempat di mana muatan positif lebih mudah berkumpul dan lebih mudah dilepaskan. Maka nanti kalau ada beberapa rumah, dia pasti akan mengejar rumah yang ada perangkap petirnya, karena di bagian inilah paling banyak muatan positif. Begitu juga kalau kalian di lapangan bebas ya, misalkan lapangan bola, kalian tidak boleh sendirian di sini. Karena apa? Karena petir pasti akan mengincar muatan positif yang paling tinggi. Karena kalian yang paling tinggi di antara bumi ini, karena maka petir akan menyambar kalian. Maka kita dilarang juga berteduh di bawah pohon. Karena di sini pohon juga paling tinggi dari kalian. Tapi dari pohon ini bisa menyambar ke kalian. Maka ketika ada petir, usahakan cari tempat yang paling rendah dan tidak boleh di bawah pohon. Sekarang Bapak minta kalian sampaikan kesimpulan dan kesan terhadap pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan dan kesan atas pembelajaran pada hari ini. Nah, dari pembelajaran pada hari ini kita mengetahui bahwa fenomena-fenomena yang sering kita lihat sehari-hari, apalagi pada saat badai, ya, petir, itu merupakan fenomena listrik statis. Dan juga dari pembelajaran pada hari ini
kita dapat mengetahui benda-benda yang dapat menangkal petir. Dan kita dapat mengetahui arus elektron itu berpindah dari muatan negatif ke yang positif atau yang lebih tinggi. Dan juga kesan dari pembelajaran pada hari ini, kan kita dalam melakukan pembelajaran secara menjadi pembeli dan penjual. Dari pembelajaran atau kerja kelompok seperti ini menurut saya bagus karena kita dapat lebih bekerja sama antar tim, sehingga kita semua akan bekerja sama sehingga hasilnya akan lebih bagus. Oke, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan post test. Ya, kita akan kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang kelistrikan pada sistem saraf manusia. Ya, silakan dibaca ya buku-bukunya di depan. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Bapak akhiri pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.